Halo pemirsa TV Berita.com, tersangka pelaku pembunuhan anak berusia 5 tahun oleh ayah kandungnya sendiri terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Jawa Barat untuk jalani operasi untuk mengangkat 2 butir peluru yang masih bersarang di kedua kakinya akibat tembakan petugas saat pelaku berusaha kabur setelah pembunuhan anaknya dengan cara tragis dengan cara menggoroknya dengan pisau daging. Hingga kini polisi belum memeriksa kejiwaannya karena masih menunggu bantuan psikiater dari Polda Jawa Barat. Tersangka Mamun 30 tahun, pelaku pembunuhan sadis terhadap anak kandungnya sendiri, kini masih terbaring lemas di ruang operasi RSUD Karawang, Jawa Barat untuk jalani operasi karena peluru timah panas itu masih bersarang di kedua kakinya dan belum diangkat karena masih ada pembengkakan di bagian kakinya. Menurut AKBP Arman Ahdiat, Kapolres Karawang, Jawa Barat, tersangka terpaksa ditembak petugas karena pada saat itu berusaha kabur saat ditangkap petugas Reskrim Polres Telaga Sari, Karawang, Jawa Barat setelah membunuh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun pada hari Minggu pagi pukul 02 kemarin. Menurut Arman, motif pembunuhan tragis itu sendiri belum diketahui karena tersangka belum bisa dimintai keterangan dan diperiksa polisi secara intensif. Akibat kondisi korban masih lemas dan berbicaranya masih ngaur. Sementara rumah korban sendiri masih diberi garis polislen. Pihak keluarga mengaku masih shock berat, terutama kakak korban yang masih berusia 12 tahun. Menyaksikan langsung adik kandungnya itu digorok di depan matanya sendiri dengan secara sadis. Keluarga korban mengaku tidak menyangka bahwa tersangka Mamun, ayah korban, tega menggorok leher anaknya sendiri secara sadis. Ironisnya, tersangka Mamun saat berada di Rumah Sakit RSUD Karawang, Jawa Barat, mengaku tidak menyesali perbuatannya itu. Namun anehnya pelaku mengaku masih sayang dengan putrinya tersebut. Saat ditanya maksud dan tujuan membunuh putrinya, ia sendiri mengaku tidak tahu, sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. Bapak, sejauh mana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Karawang terhadap kasus pembunuhan yang terjadi di Pasir Kamuning, Telaga Sari, Karawang? Sementara kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian ada 5 orang saksi yang pada waktu kejadian ada di TKP, ada 1 orang perempuan, 4 orang laki-laki, dan 1 saksi yang memang sudah melaporkan kepada pihak kepolisian pada waktu itu, Polsek Telaga Sari. Kemudian tersangka juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Untuk motifnya itu sendiri, Pak, apakah Kapolres Karawang ini sudah mengetahui motif apa yang sebenarnya dilakukan oleh tersangka? Kalau kita lihat motif apa yang sudah dilakukan oleh pelaku ini, sementara kita sedang mendalami, karena kalau kita lihat latar belakang pelaku, salah satunya adalah kekurangan ekonomi, kemudian ada beberapa permasalahan keluarga, sementara dia sudah cerai dengan istri yang melahirkan si korban ini, dan sementara istrinya sekarang ada di luar negeri sebagai tenaga kerja, dan kondisi itu adalah merupakan suatu latar belakang kita untuk mencari motif apa yang sebenarnya terjadi terhadap pelaku yang sudah melakukan tindakan ini. Untuk tes kejiwaannya sendiri, Pak, apakah Kapolres Karawang sudah melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka? Untuk tes kejiwaan, saya sudah membuat surat ke Polda Jabar untuk mengirimkan tim kesehatan psikologinya untuk melakukan penelitian kepada tersangka, dan insya Allah mudah-mudahan besok kita lakukan pengecekan sampai sejauh mana kejiwaan tersangka ini sehingga yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut. Untuk pasal yang dijatuhi ini, pasal berapa saja, Pak? Untuk sementara kita menerapkan beberapa pasal yang
dalam proses penyidikan ini bisa 351 ayat 3, kemudian bisa 338, bisa 340, dan juga termasuk KDRT yang memang bersangkutan termasuk anak kandung dari si pelaku. Menurut ibu kandung pelaku, ia tidak mempunyai firasat yang aneh terhadap anaknya. Pelaku diketahui ibunya sudah 6 bulan tidak berada di rumahnya karena terlilit banyak hutang dengan para tetangganya. Saat itu pelaku mengembara ke daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan baru 4 hari datang ke rumahnya yang ada perubahan pelaku rajin sholat. Dugaan sementara pelaku membunuh anak kandungnya sendiri karena depresi berat. Karena sebelum menggorok leher anaknya, pelaku sempat menggigit leher anaknya juga. Mirsa, sekarang saya persis berada di depan rumah korban, di mana di sini telah terjadi pembunuhan yang sangat tragis yang dilakukan oleh seorang ayah kandung kepada anaknya yang tega menggorok anaknya sendiri. Untuk lebih lanjut, kita akan berbincang kepada salah seorang saksi, di mana dia menyaksikan langsung terjadinya suatu pembunuhan tersebut. Bapak, bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula terjadinya suatu pembunuhan tersebut? Ya, kalau melihat secara langsung sih saya tidak balik. Ceritanya saya tengah malam aja, waktu lagi tidur. Kok saya kaget, tahu-tahu anak tiri saya itu dengan istilahnya muka marah, dengan muka menakutkan, dia itu menyuruh saya untuk membelikan kain kapan. Katanya, bangun Pak, bangun. Ya saya bangun. Ada apa, kata, kok saya malam-malam kamu itu gila. Malam-malam saya disuruh beli kain kapan. Katanya, jangan bilang gitu, katanya. Pokoknya malam ini juga harus ada kain kapan, katanya. Buat apa kain kapan? Saya bilang gitu. Saya habis mau menggorok leher anak saya, katanya itu. Apakah Bapak mendapat pengancaman dari tersangka? Ya jelas diancam, sebab dia itu sambil memegang golok yang barangkali bekas membunuh anaknya, sambil pakaiannya berdarah-darah, tuh banyak darah di lehernya. Saya dipaksa sambil dikasih uang 50.000. Untuk malam itu juga sekitar jam 2 saya harus pergi kemana saja mencarikan kain kapan. Ya. Begitu, untuk menghindari hal-hal yang terjadi, barangkali dia itu marah sama saya berpikir begini, ya akan saya bohongi saja, begitu menurut perasaan hati saya. Dan oleh saya dibohongi, ternyata saya pergi ke pasar Telagasari, ya. Bukannya saya membelikan kain kapan, melainkan saya langsung lapor ke kantor kepolisian. Setelah Bapak melapor ke pihak kepolisian, langsung ada respon dari pihak kepolisian? Langsung ada respon di kantor kepolisian. Laporan saya begini, Pak, tolong anak saya bilang begini, tengah malam buta memaksa-maksa saya dengan membawa uang 50.000, disuruh mencarikan kain kapan yang katanya dia habis membunuh anaknya. Dengan alasan untuk untuk sembahan atau untuk apa istilahnya, ya sesaji atau tumbal, untuk tumbal pesugihan, ya gitu. Pihak kepolisiannya langsung datang ke TKP pada saat itu, Pak? Oh ya, di saya minta langsung datang ke TKP, Pak, tolong dicek, saya bilang gitu, tolong dicek ke rumahnya, apa betul apa enggak anak saya dengan perilakunya seperti ini terhadap saya, gitu. Langsung uangnya saya kasihkan ke polisi sebagai bukti bahwa dia setelah membunuh dan disuruh mencarikan kain kapan. Ya. Pada saat kejadian ada berapa orang, Pak, di rumah ini? Ya, saya mah yang saya tahu hanya itu saja. Yang lainnya selanjutnya tidak tahu saya, Pak. Cuman kronologinya saya, kalau tersangka
Ketika tersangka ini ditangkap, apakah tersangka melarikan diri apa memang ada masih di dalam rumah ini Pak ketika polisi datang? Ya saya dari kantor polisi langsung dengan saya ke sini Pak. Waktu penangkapan. Sebab saya begitu saya suruh cek ke TKP, saya disuruh ikut. Cuman saya diam di dalam mobil diamankan. Ya kayak yang katanya, yang menurut perkiraan katanya dia itu begitu diketuk pintu, kiranya saya yang disuruh beli kain kapan itu. Tahu-tahu begitu pintu ini dibuka, dia polisi. Dia ketakutan, lari, akhirnya dilumpuhkan oleh timah panas gitu aja. Pemirsa, demikian keterangan dari seorang saksi yang juga memiliki kekerabatan dengan salah satu korban pembunuhan tersebut, di mana untuk motif pembunuhan tersebut masih diselidiki oleh pihak kepolisian setempat. Dari Karawang, Tim Liputan tvberita.com, Yusi Yuliani melaporkan.